Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Permana Putra. Saya dari kelas manajemen B2 NIM 19 10 10 11 228 akan menerangkan sedikit tentang akuntansi. Oke. Untuk yang pertama adalah jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Saya akan menerangkan sedikit tentang jurnal khusus penjualan. Yang pertama adalah kasus PT Yogi per Januari 2019. Ilustrasi kasus. Pada tanggal 5 Januari 2019 dijual kepada toko Yayan barang dagangan sebesar 3 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur 126. Yang kedua, pada tanggal 10 Januari 2010 dijual kepada toko Yolanda barang dagangan sebesar 500.000 rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 127. Dan yang ketiga adalah pada tanggal 15 Januari 2019 dijual kepada toko Yoyon barang dagangan sebesar 2.250.000 rupiah dengan syarat 2/10 N/30 faktur 128. Untuk bentuk jurnalnya sendiri adalah seperti ini. Yang pertama ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, referensi, dan yang terakhir adalah piutang sebagai debit dan penjualan sebagai kredit. Dan ini adalah hasilnya. Dan untuk syarat pembayaran, apabila membayar kurang dari atau sama dengan 10 hari akan mendapat potongan sebesar 2%. Dan apabila 11 sampai 30 hari dalam waktu jangka pembayaran tidak akan mendapat potongan sama sekali, alias akan membayar sebesar 3 juta. Dan apabila membayar lebih dari 30 hari maka harus membayar plus 2% dari transaksi. Dan hasilnya sendiri adalah sebagai berikut, yang menghasilkan jumlah 5.750.000 rupiah untuk jurnal khusus penjualannya. Catatan yang dapat kita ambil pada jurnal penjualan ini adalah transaksi yang ada syarat pembayarannya dilakukan secara kredit itu adalah jurnal penjualan atau yang bisa dimasukkan dalam jurnal penjualan. Yang kedua adalah jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian ini hampir sama seperti jurnal khusus penjualan tadi. Cuman perbedaannya, kalau tadi itu penjualan, kalau ini itu khusus untuk pembelian saja. Dan ini ilustrasi kasusnya pada PT Yogi per Maret 2019. Pada 3 Maret PT Yogi membeli barang dagang pada PT Yayan sebesar 50 juta rupiah secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/60 faktur 123. Dan untuk jurnalnya sendiri seperti ini, yang berisikan tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, referensi, pembelian sebagai debit, dan utang dagang sebagai kredit. Dan akan menghasilkan seperti ini.
Dan catatan yang dapat kita ambil pada jurnal khusus pembelian ini adalah jurnal khusus yang mencatat semua pembelian secara kredit itu akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus pembelian ini. Dan selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas pada PT Yogi per April tahun 2019. Dan ilustrasi kasusnya adalah pada tanggal 3 April dimulai usaha grosir barang dagangan dengan modal 200 juta rupiah, nomor bukti KM 003. Yang kedua, pada tanggal 12 April dijual barang dagangan tunai sebesar 15 juta rupiah dengan potongan harga 500.000 dan nomor bukti KM 004. Dan yang ketiga adalah pada 18 April dijual barang dagangan tunai sebesar 17 juta rupiah dengan potongan harga sebesar 500.000 rupiah, nomor bukti KM 007. Dan ini adalah bentuk tabelnya yang berisikan tanggal, nomor bukti, keterangan, debit dengan isi kas dan potongan penjualan, terus ada kredit dengan penjualan dengan isi penjualan, referensi, dan jumlah. Dan untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, sebagai catatan, untuk jurnal penerimaan kas ini, jumlah debit dan kredit itu bila dijumlahkan, keduanya harus sama isinya atau sama jumlahnya. Dan jurnal penerimaan kas ini hanya mencatat kas yang masuk ke perusahaan. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Langsung saja, ilustrasi kasusnya adalah pada 9 Mei 2019, perusahaan melunasi pembelian yang dilakukan secara kredit pada PT Besar Makmur sebesar 50 juta rupiah. Karena dilunasi sesuai persyaratan, PT Besar Makmur memberikan diskon sebesar 3% dengan nomor bukti BPN _13. Selanjutnya kita harus menghitung terlebih dahulu potongan pembelian tersebut, yaitu menyebabkan potongan pembelian bertambah sebesar 3% kali 50 juta dan hasilnya adalah 1.500.000. Dengan demikian kas berkurang dari 50 juta dikurangi 1.500.000, hasilnya adalah 48.500.000 rupiah. Dan untuk jurnalnya sendiri seperti ini adalah kebalikan dari jurnal penerimaan kas tadi yang berisikan tanggal, nomor bukti, keterangan, dan untuk debit sendiri berisikan utang dagang, pembelian, serba-serbi yang berisikan akun, referensi, jumlah, dan untuk kredit sendiri ada potongan pembelian dan kas. Dan sama seperti tadi, antara debit dan kredit itu hasilnya bila dijumlahkan keduanya itu harus sama. Dan jurnal pengeluaran kas ini adalah mencatat semua pengeluaran kas secara tunai yang berhubungan dengan usaha dagang perusahaan tersebut. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.